Nah, ada yang berkata juga dia saksi Yehova. Apakah benar dia saksi Yehova? Jangan terpengaruh dengan para apologet. Oh, dia saksi Yehova, jangan terpengaruh. Kita melihat kok, setelah diinjili orang, setelah ada orang-orang tertentu yang percaya, dia suruh orang itu untuk belajar, dia suruh orang itu untuk datang ke gereja. Makanya Bapak Ibu, ketika kita tegur saudara kita tegur orang yang seiman dengan kita harus dengan hati yang lembut, dengan maksud yang baik, dengan tujuan yang baik, bukan tujuan menjatuhkan, bukan maksud untuk menjatuhkan. Tegur dengan baik, tegur dengan lemah lembut, agar ego seseorang itu tidak kena. Apabila ego seseorang itu kena, Bapak Ibu, sekalipun dia tahu salah, dia akan mempertahankan kesalahannya dan dia akan diam di dalam kesalahannya. Apabila egonya kena. Makanya kita orang yang menegur, tegurlah dengan kasih. Tegur dengan kasih. Lalu ada yang bilang, oh kau Pendi baru dalam kekristenan. Baru berapa tahun kau Kristen? Gak tahu apa-apa kau. Teologi saja kau tidak tahu. Ya tidak masalah. Memang saya benar baru di dalam kekristenan, tapi saya bangga ya dengan kekristenan yang saya pelajari. Alkitab mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Oh, ditelepon. Itulah mereka Bapak Ibu. Tidak pernah ada yang berani menjawab tentang Tuhannya, tentang imannya, tentang agamanya, tentang kepercayaannya. Bertanya terus kerjanya. Bertanya terus. Ya, mulai Ahmad Dedet, ya, mulai Ahmad Dedet, Zakir Naik, sampai Don Ditan, sampai mereka orang-orang awam bertanya terus. Suka tanya, ditanya nggak mau. Itu pun setelah dijawab, tidak mau tahu. Persis mereka itu seperti ahli Taurat yang mencari-cari kesalahan pada pribadi Yesus. Itu kerjaan ahli Taurat, mencecar Yesus. Sampai-sampai ketika sahabat-sahabat Yesus makan, ahli Taurat akan berkata, kenapa makan tidak cuci tangan? Kenapa makan pakai sendok, tidak pakai tangan? Kenapa makan pakai tangan, tidak pakai sendok? Kenapa kau makan duduk bersama dengan orang yang bukan Yahudi? Ini mereka Bapak Ibu. Dari apapun yang tertulis Alkitab itu tergenapi semuanya dan kita bisa melihat. Ahli Taurat suka memamerkan ibadah. Itu tertulis dalam Alkitab. Ya. Ahli Taurat suka ibadah di jalan-jalan, tertulis dalam Alkitab. Ahli Taurat kalau berdoa di persimpangan-persimpangan, tertulis dalam Alkitab. Ahli Taurat kalau berpuasa, seolah-olah mereka seperti orang yang kelaparan 1000 tahun, kehausan 10.000 tahun, tertulis dalam Alkitab. Farisi dan Saduki. Ini Bapak Ibu. Beginilah saudara kita Bang Edi hari ini. Dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan para ahli Taurat, Farisi dan Saduki. Untuk menjatuhkan karakternya dan apabila salah menjawab maka terpojok ya dengan pertanyaan-pertanyaan dan dengan jawaban-jawabannya. Ini dia. Bagaimana ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki? Begitulah. Tuhan Yesus dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan oleh para ahli Taurat, oleh orang Farisi dan Saduki. Dijawab semuanya. Ya, diberikan pemahaman-pemahaman yang benar oleh Tuhan Yesus. Sampai-sampai orang Farisi dan Saduki, Bapak Ibu, orang ahli Taurat berkata, dari mana dia dapat hikmat sehebat ini? Dari mana dia dapat pengajaran sehebat ini?
Salah satu ahli Taurat berkata, umurku sudah 1000 tahun, belum pernah aku melihat orang mengajar hikmatnya seperti hikmat Yeshua HaMashiach. Dari mana dia dapat hikmat? Itu ahli Taurat sudah mempertanyakan. Salah satu di antara orang ahli Taurat berkata, bukankah dia ini anak Yusuf si tukang kayu? Ini Bapak Ibu mulai menanyakan asal usulnya. Artinya Bapak Ibu, kalau anak tukang kayu, anak Yusuf, anak yang tidak berpendidikan menurut ahli Taurat, tetapi kenapa punya hikmat sehebat itu? Lalu ahli Taurat merumbuk, ya, mereka berkumpul bersama dengan orang Farisi dan Saduki dan sesama ahli Taurat, sesama orang-orang yang merasa diri mereka hebat. Mereka berkumpul, mereka berkata, mereka bersepakat, mereka bermusyawarah. Salah satu di antara mereka berkata, kalau seperti ini terus, maka akan terkurus umat kita, akan terkurus pengikut kita mengikut Yeshua HaMashiach, mengikut Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya pengikut kita tetap banyak, pengikut kita tidak ada yang meninggalkan kita? Bagaimana caranya? Akhirnya mereka cari-cari kesalahan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Lalu mereka bongkar di depan umum. Nah, ini Bapak Ibu datang Mokondo, ya, siapa namanya ini? Ardian ajak saya pika-pika Bapak Ibu. Ardiansyah berpikir saya ini penjilat PKPK. Saya tidak menjilat koin di PKPK karena saya cukup menjilat koin di komal saya sendiri, ya. Nah, kalau saya butuh koin, saya jilat koin, saya buat aja seperti ini. Datang opung-opung saya kirimkan koin kepada saya. Itu aja. Nah, jadi Bapak Ibu, para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki mencari kesalahan Yesus untuk dibahas di depan umum, supaya bisa diadili di depan umum, supaya dijatuhkan mentalnya di depan umum. Dicari semua kesalahan-kesalahannya Bapak Ibu. Dibahas kesalahan-kesalahannya yang menurut orang ahli Taurat itu Yesus salah. Dicari semua kesalahannya. Dibongkar di depan umum. Karena ketakutan pengikut Yesus lebih banyak. Karena ketakutan pengikut mereka meninggalkan mereka ikut Yesus. Dan terbukti ketika Yesus khotbah di atas bukit, banyak sekali orang yang mendengar khotbah Yesus. Ribuan orang. Ya, khotbah Yesus di atas bukit. Ribuan orang datang mendengar. Bahkan kemanapun Yesus pergi, asal orang tahu saja Yesus lewat, orang sudah hadir menunggu kedatangan Yesus. Ini Bapak Ibu yang terjadi pada saudara kita. Ya. Dicari kesalahan-kesalahan Edis TV. Dicari mana yang bisa dia bahas, digoreng. Alasannya pengajarannya salah. Oke, pengajarannya salah. Kalau memang pengajarannya salah, luruskan pengajarannya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, luruskan pengajarannya. Tetapi hari-hari ini kita melihat bukan mereka meluruskan pengajarannya, tetapi sudah menyerang pribadinya. Kenapa? Karena pengikut Edis TV semakin hari semakin melunjak, semakin melunjak, semakin melunjak, semakin melunjak. Dan Edis TV apabila dia tidak bisa menjaga sikap hatinya, tidak bisa menjaga motivasinya, Edis TV nanti akan jatuh Bapak Ibu. Penontonnya akan hilang. Ya. Jadi kalau saudara sayang sama Edis TV, ingatkan Edis TV. Jangan gubriskan kiri kanan depan belakang. Fokus penginjilan. Karena apa yang dia sampaikan itu untuk orang awam. Untuk orang yang belum kenal Injil. Untuk orang yang belum tahu Yesus. Untuk orang yang tidak paham apa itu kekristenan. Tetapi ketika pengajaran, Bang Edis TV harus benar-benar, ya, harus benar-benar fokus terhadap pengajaran ketika dia diskusi dengan orang polemikus. Contohnya, ketika dia diskusi dengan
dengan si Yusuf PI, dia harus benar-benar bisa menjaga lisan, menjaga hal-hal apa yang perlu dia sampaikan dan apa yang tidak perlu dia sampaikan. Karena banyak sekali orang, para apologet lagi menunggu waktu yang tepat untuk mencari kesalahan Edis TV, untuk mencari statement-statementnya Edis TV, lalu dibongkar di depan publik. Ya, dibongkar di depan publik. Nah, ini kita harus tahu semuanya. Bapak Ibu lihat dulu Mikana. Saya ulangi lagi. Penonton Mikana itu sangat banyak sekali. Puluhan ribu penonton Mikana. Sampai 40K penonton Mikana. Dan pengikutnya itu sudah ratusan pengikutnya. Ketika Mikana penontonnya banyak orang iri dengan Mikana, dicari-cari kesalahan Mikana. Ketika didapati kesalahan Mikana, maka kesalahan itu akan digoreng-goreng, dan Mikana tidak mau menerima teguran. Ketika ditegur oleh orang-orang tertentu, ya, oleh pendeta-pendeta tertentu, oleh apologet tertentu yang punya niat baik, Mikana tidak mau menerima teguran itu, tidak mau menerima nasihat itu. Apa yang terjadi? Mikana jatuh. Arti jatuh, penontonnya itu tinggal sedikit. Dan sekarang sudah mulai menyerang-nyerang, Tritunggal lah, inilah, itulah. Saya hanya ingin mengingatkan kita semuanya, jangan sampai di mulut yang sama keluar kutuk dan berkat. Itu Alkitab. Ya, jangan sampai keluar kutuk dan berkat. Itu Alkitab. Lalu kita lihat siapa lagi? Kak Agatha. Penonton Kak Agatha sangat banyak sekali. Dapat gift banyak. Spender berdatangan kasih gift ke Kak Agatha. Banyak orang iri. Ya, banyak orang iri. Akhirnya dicari kesalahan-kesalahan Kak Agatha, lalu dibahas di depan publik dengan cara menjatuhkan mentalnya dan menjatuhkan karakternya. Apa yang terjadi? Kak Agatha penontonnya sekarang sedikit. Ya, sedikit. Nah, ini lagi terjadi pada Edis TV, Bapak Ibu. Berbulan-bulan dia dibahas dengan cara yang tidak baik. Berbulan-bulan dibahas dengan cara yang tidak baik, Bang Edis TV. Bahkan bukan lagi pengajarannya yang dibahas, tetapi dicari kesalahan-kesalahan Bang Edis TV. Saya, Bapak Ibu, dulu tidak setuju dengan beberapa statement Bang Edis TV. Saya tidak setuju dulu. Ya, tidak setuju. Tapi setelah saya renungkan, ternyata dia punya tujuan dan maksud yang lain daripada apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Apalagi ada statement dia yang dipotong orang yang tidak dengar dari awal sampai akhir. Setelah saya renungkan, ternyata biasa saja. Banyak orang yang memberikan masukan dan nasihat, dan dia tidak gubris itu semuanya. Ya, artinya orang yang caci maki, orang yang hina dia tidak gubris. Dia fokus, tetap dia fokus. Tapi karena semuanya orang berbicara, semua orang berbicara, akhirnya dia tanggapi. Dia naikkanlah satu persatu. Dinaikkan satu persatu para apologet. Kalau Bapak Ibu melihat, bagi saya itu bukan lagi diskusi, tapi dia dicecar dengan beberapa pertanyaan. Ya, dicecar dengan beberapa pertanyaan, dicecar dengan bahasa-bahasa teologi, ya. Sampai Bang Edis TV berkata, saya tidak tahu bahasa ini, apa itu maksudnya, apa, saya tidak tahu itu. Sampai itu yang dikatakan oleh Edis TV. Ini saudaraku. Jadi saudara yang sayang sama Edis TV, beri nasihat kepada Bang Edis TV, supaya jangan pernah lagi menaikkan para apologet. Fokus saja. Jangan naikkan lagi para apologet. Ya, jangan naikkan lagi para apologet. Para apologet mau katakan apapun, suruh dia fokus. Para apologet mau menghina dia, suruh dia fokus, tidak usah gubris. Apapun itu. Mau dibilang pengajarannya salah, mau dibilang ini salah, itu salah, suruh dia fokus penginjilan. Suruh fokus penginjilan. Ini Bapak Ibu. Ya. Ini dia. Lalu ada orang-orang berkata, saya penjilat. No problem.
No problem. Dikatakan penjilat. Kalau dikatakan penjilat, saya dulu berarti menjilat orang tersebut. Ya kan? Saya penjilat, saya jilat dia dulu. Lalu ketika saya tidak jilat dia, saya jilat orang lain, dibilang saya penjilat. Ketika saya jilat dia dulu, dia tidak mengatakan saya penjilat. Ini tidak objektif kata dia ya. Saya tidak tahu bahasa-bahasa objektif, bujektif, subjektif, subretif, pabretif, nggak tahu saya. Haleluya. Itu saya Bapak Ibu. Ya. Jadi mari berjalan di rel masing-masing. Nah, ada yang berkata juga dia saksi Yehova. Apakah benar dia saksi Yehova? Jangan terpengaruh dengan para apologet. Oh, dia saksi Yehova, jangan terpengaruh. Kita melihat kok, setelah diinjili orang, setelah ada orang-orang tertentu yang percaya, dia suruh orang itu untuk belajar, dia suruh orang itu untuk datang ke gereja. Makanya Bapak Ibu, ketika kita tegur saudara kita tegur orang yang seiman dengan kita harus dengan hati yang lembut, dengan maksud yang baik, dengan tujuan yang baik, bukan tujuan menjatuhkan. Bukan maksud untuk menjatuhkan. Tegur dengan baik, tegur dengan lemah lembut, agar ego seseorang itu tidak kena. Apabila ego seseorang itu kena Bapak Ibu, sekalipun dia tahu salah, dia akan mempertahankan kesalahannya, dan dia akan diam di dalam kesalahannya. Apabila egonya kena. Makanya kita orang yang menegur, tegurlah dengan kasih. Tegur dengan kasih. Lalu ada yang bilang, oh kau Pendi baru dalam kekristenan. Baru berapa tahun kau Kristen. Gak tahu apa-apa kau. Teologia saja kau tidak tahu. Ya tidak masalah. Memang saya benar baru di dalam kekristenan. Tapi saya bangga ya dengan kekristenan yang saya pelajari. Alkitab mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Oh ditelepon. Halo Pung. Weh, Opung Benjamin Netanyahu, apa kabar Opung? Sehat Opung, sehat. Puji Tuhan sehat Opung. Opung Benjamin apa kabar? Oh Tuhan Yesus masih baik. Apa Pung? Sudah Opung, sudah. Sudah Opung. Oh baik Opung, baik Opung. Oh, nih. Opung suruh kasih jeruk katanya. Oke Opung. Terima kasih Opung Benjamin. Opung Benjamin Netanyahu bilang suruh kasih jeruk. Lupa kalian. Sama penjilat. Inilah penjilat Bapak Ibu. Ini penjilat ini. Saya jilat Bang Sky Mention untuk kasih jeruk. Saya jilat Bang Biselo. Saya jilat Kak Maria. Saya jilat Bang Jaya. Saya jilat semuanya untuk kasih jeruk. Ini jilat. Apa yang kita takut? Apa yang... Bang Bina Raja Wali. Saya jilat. Apa yang membuat kita malu ketika dibilang penjilat? Enggak usah malu. Ya. Saya juga jilat orang tersebut. Waktu itu, sampai orang itu masuk di komal saya. Kenapa masuk ke komal saya? Karena saya jilat dia. Makanya masuk. Kalau saya tidak jilat dia, tidak mungkin dia masuk. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, kembali lagi saudaraku. Kalau saudara sayang sama Bang Edis TV, ingatkan beliau. Fokus pelayanan, fokus penginjilan, kasih semangat. Jangan sampai komalnya jatuh seperti komalnya Kak Agatha dan komalnya jatuh seperti komalnya Kak... lupa saya baru sebentar saya baru tadi saya ngomong. Siapa itu? Kak Mikana, ya. Jangan sampai jatuh komalnya seperti Mikana dan jatuh komalnya seperti Kak Agatha. Ya, Bang Sky. Ingatkan Bang Edis. Ingatkan dia. Nah, itu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu, pelayanan saya, penginjilan saya, saudaraku, saya tidak menceritakan tentang Tritunggal dalam penginjilan. Bukan berarti saya mengabaikan pengajaran tentang Alkitab, pengajaran bapak-bapak gereja, dan pengajaran tentang kebenaran. Bukan.
Dalam penginjilan, ketika kita menginjili orang-orang yang tidak kenal Kristen, orang-orang yang tidak tahu tentang Yesus, itu jangan habiskan waktu kita berjam-jam di situ. Orang akan nolak, orang tidak akan terima. Apalagi ketika saya menginjili saudara saya yang seagama dengan saya dulu. Ya, orang yang seagama dengan saya dulu saya injili. Di dalam hati dan pikiran dia, Kul huwallahu ahad. Allah itu esa. Saya mau ngomong tentang Tritunggal udah nggak bisa. Allah laisa kamitsli syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Fakir fi khalqillah wa la tufakkir fillah. Silakan engkau berpikir tentang apa yang sudah Allah ciptakan dan jangan pernah kau berpikir bagaimana Allah itu. Ya. Jadi tidak bisa saya menceritakan kebagaimanaan Tuhan kepada orang yang saya injili. Karena sudah terdoktrin, sudah tertanam dalam pikirannya, jangan kau ceritakan jangan kau cari tahu bagaimana Allah itu, bagaimana Tuhan itu. Jangan kau ceritakan, jangan kau cari tahu. Itu dia. Tapi ketika kita ceritakan tentang Yesus, ketika kita ceritakan tentang kasih, bahkan Bapak Ibu ada orang yang terima Yesus tanpa kita injili, karena melihat sikap kita, melihat kasih kita, melihat buah pertobatan kita, melihat tutur kata kita yang lemah lembut, melihat kerendahan hati kita. Orang melihat pribadi Kristus. Maka Bapak Ibu, saya sering berdoa bersama dengan istri saya sering berdoa bersama dengan Bang JDP, saya sering berdoa bersama dengan Bang Nabirong, bersama dengan Bang Oki. Apa doa saya? Tuhan, buatlah orang-orang yang melihat saya, mereka melihat Engkau yang mengutus saya, melihat Engkau yang memberkati saya, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat pelayanan saya, lewat hidup saya, lewat kesaksian saya, lewat apa yang saya kerjakan dan saya lakukan. Yohanes berkata, biarlah aku semakin kecil, engkau semakin besar. Ya, biarlah aku semakin kecil, engkau semakin besar. Yang dilihat oleh orang itu Kristus, Yesus. Nah, ini Bapak Ibu, si Ardiansyah sibuk ajak saya pika-pika ya. Karena hanya saya yang belum pernah mau mereka lawan. Yang belum bisa mereka lawan hanya Pendi Israel. Yang lain sudah semua mereka lawan. Hanya Pendi Israel yang belum mereka lawan. Jadi Pendi Israel bisa dikatakan satu-satunya penginjil di TikTok yang tidak terkalahkan. Haleluya. Kenapa tidak terkalahkan? Karena belum ada satupun yang lawan. Kenapa belum ada yang lawan? Pendi tidak terima lawan dari orang-orang penghujat. Mereka sengaja PKPK Bapak Ibu agar bisa menghujat, agar ada waktu untuk menghujat, agar ada waktu untuk menghina, agar ada waktu untuk mengolok-ngolok Alkitab. Saya bukan tipe orang seperti itu. Ya. Saya bukan tipe orang seperti itu. Bang Nabirong sering ingatkan saya. Apa kata Bang Nabirong? Abang belum cukup ilmu. Fokus penginjilan. Makanya Bapak Ibu, kalau saya sudah diskusi, Bang Nabirong selalu hadir di atas. Apa tujuannya? Saya tidak offset. Saya tidak terpancing amarah. Maka dia rela menjaga saya. Nah, itu Bang Nabirong. Sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun lebih, jalan 4 tahun Bapak Ibu. Bang Nabirong dampingi saya. Ya. Bapak Ibu pernah melihat kami berantem? Tidak pernah. Bapak Ibu pernah melihat kami bongkar-membongkar? Tidak pernah. Saya ingin katakan, saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman apologet yang lain. Ya, saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman apologet yang lain. Karena banyak sekali saya melihat, hari ini mereka berteman, bulan ini mereka berteman, 2 bulan kemudian saling bongkar-membongkar. Saling hina-menghina, saling ngolok-mengolok. Padahal kemarin baik. Itu saya ingin memberikan contoh. Nah, di samping itu kita sering teleponan, bangun hubungan baik, bangun komunikasi dengan baik. Itu kalau di media sosial. Begitu juga dengan Bang Oki. Nah, kalau Bang Oki salah, kami tegur Bang Oki.
kami kasih nasihat kepada Bang Oki kalau Bang Oki salah. Begitu juga saya, kalau saya salah Bang Oki suruh telepon. Abi, kata Bang Oki, ini menurut saya Abi kurang tepat, bla 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 dan bla 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 Abi. Itu Bang Oki. Begitu juga Bang Nabirong. Nah, kalau Bang Nabirong Bapak Ibu itu sering marahin kami berdua. Itu Bang Nabirong. Kapan dia marahin? Ketika teleponan. Kenapa dimarahin? Karena sayang sama kami. Karena kami dianggap adiknya. Sering dimarahin. Apakah Bang Pendi pernah melawan? Sering. Lawan juga. Tapi apakah membuat kami berantem di media sosial? Tidak. Begitu juga Bang Oki. Ini ya, ada satu teguran yang menurut Bang Oki begini, ternyata menurut Bang Nabirong bukan itu maksudnya. Bang Oki dalam hati dia tahan. 2 hari kemudian teleponan kami bertiga. Oi, diserang Bang Nabirong, kau Bang bla bla kemarin begini. Aduh, kata Bang Nabirong. Apa yang terjadi? Bang Nabirong sebagai orang yang kami tuakan, beliau mengaku salah. Oh iya ya. Nah, setelah mengaku salah baru Bang Nabirong bilang, nah, maksud saya begini. Akhirnya kami semuanya benar ternyata. Ya, tetapi salah prediksi, salah persepsi, salah menangkap segala macam. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau nggak mau ditegur ya, haleluya. Nah, jadi pesan kepada Bang Edis TV, jaga statement-statementnya. Ketika dia diskusi bersama dengan para polemikus, dia harus bisa mengontrol apa yang perlu diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan. Takut sama Ardi. Ya, bilang sama Ardi, Pendi penjilat takut. Ya. Komal saya tidak akan memberikan ruang kepada penghujat. Komal saya. Menghujat Alkitab, menghujat Tuhan Yesus dengan tujuan PKPK. Nggak ada. Itu di tempat saya bukan tempat seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu, saya ingin ceritakan bagaimana hubungan saya dengan Bang JDP. Saya ingin memberikan contoh juga kepada teman-teman yang lain. 4 tahun lebih kami penginjilan sama-sama dengan Bang JDP. Kalau di offline, pedalaman, terbuka kami. Secara keuangan terbuka. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, apa yang mau kami beli, semuanya terbuka. Tidak ada Bapak Ibu, ketika kami masuk SPBU, salah satu di antara kami itu ke WC, itu nggak ada bagi kami. Ya, bahkan siapa yang duluan membayar, itu kami dengan Bang JDP. Ketika saya salah, Bang JDP tegur. Dia doakan, saya terima teguran seorang sahabat. Karena seorang sahabat tidak mungkin menjerumuskan sahabatnya. Seorang sahabat tidak mungkin menghina sahabatnya. Seorang sahabat tidak mungkin membuat sahabatnya jatuh terpuruk. Jadi kita berharap para apologet bisa bersatu, bisa bergandengan tangan. Ya, kesalahan itu biasa. Ketika kita dapati teman kita salah, luruskan dia. Luruskan dengan cara yang lemah lembut. Jangan sengaja untuk menjatuhkan mentalnya. Jangan sengaja untuk membuat dia terpuruk. Itu tidak boleh. Itu bukan anak Tuhan. Ya. Itu bukan anak Tuhan. Itu kuasa kegelapan. Setan datang. Iblis datang untuk menyesatkan, untuk mengadu domba, untuk menghasut, untuk membun-bun. Itu setan datang ke dunia ini. Kuasa kegelapan, setan datang ke dunia ini. Itu Bapak Ibu. Ya. Ya, ini sudah pernah dicoba Pak Flegon, Bang Flegon. Tapi memang agak sulit Bang. Kita doakan saja Bang. Kita doakan saja mereka biar berjalan di rel masing-masing tanpa menyinggung yang lain. Dan kita berdoa ketika ada yang salah, mau menerima masukan dan mau menerima nasihat. Itu dia Bapak Ibu ya. Sehat selalu, sukacita selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik.
bagi kita semuanya. Ya. Siap kalian? Ingat ayat yang saya catat, yang saya bilang tadi kalian ya. Nanti di rumah buka, catat, baca, renungkan. Supaya jangan pernah punya niat sedikit pun untuk meninggalkan Yesus, dan teman-teman kalian, keluarga kalian, jangan sampai meninggalkan Yesus. Jangan sampai. Di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Di dalam Yesus adanya kepastian. Di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus tidak ada moga-moga. Di dalam Yesus pasti selamat. Ya, kapanpun kita mati, dalam keadaan apapun kita, tetap kita selamat dan pasti kita selamat. Tuhan Yesus sangat baik. Assalamualaikum dah sabar. Wah abang dengku. Good bang, inang kiban. Get, ay, gimana nagenang banjir? Aman. Oh, puji Tuhan. Penting tuan sehat kan? Sehat dah lu. Tunggu fakir gimana? Abi Fakir aman. Aman, keluarga aman sih deh. Cuma Berarti sekitaran rumah Abi Fakir agak aman. Oh. Cuma menurut itamang ina cuma hana sampai ngop rumah mudi cuma jid apa pilih bang. Ya. Tapi drone Itamang gimana? i belar rumah keing itamang i cuma aman bang aman. Kali ada pilih rumah hanya kaja duduk lagi biasa kaja tamang left lom. Cuma iya macam gantung-gantung bak menyan tengah dari uro.